Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar materi IPA tentang gaya dan gerak di tema 8 tentunya. Agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak, serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Perhatikan gambar berikut. Aktivitas petani saat membajak sawah memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi bergerak. Perhatikan gambar berikut. Manakah yang menunjukkan gaya berupa dorongan dan tarikan? Dan manakah yang gaya yang menjauhi tubuh dan mendekati tubuh? Mengenal perbedaan gaya dan gerak. Kita sudah mengetahui bahwa gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Maka, tarikan dan dorongan yang diberikan oleh anak perempuan terhadap ayunan yang dinaiki anak laki-laki tersebut disebut dengan gaya. Gaya yang diberikan oleh anak perempuan dapat membuat ayunan bergerak. Saat anak perempuan memberikan gaya, kita juga bisa mengamati bahwa kedudukan ayunan yang dinaiki oleh anak laki-laki selalu berubah. Jika anak perempuan memberikan tarikan, ayunan dapat bergerak mundur atau mendekati anak perempuan. Sebaliknya, jika dia memberikan dorongan, ayunan dapat bergerak maju dan menjauhi anak perempuan tersebut. Dengan demikian, gaya dapat disebut sebagai perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya. Dari contoh sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya. Menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan atau tarikan terhadap benda. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sedangkan perpindahan kedudukan benda tersebut dapat mendekati atau menjauhi letak awal benda atau benda lain di sekitarnya. Pembelajaran 2, menjelaskan gaya otot terhadap gerak benda. Gaya otot banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gaya otot dapat membuat benda semula diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam, mengubah arah benda, atau mengubah bentuk benda. Beberapa aktivitas pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Misalnya mengayuh sepeda, menendang bola, memotong roti, merawat pensil, dan lain sebagainya. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya berupa tarikan yang ditimbulkan dari gerakan mengakibatkan benda bergerak. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Berikut beberapa contoh lain gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Pertama, ayunan cangkul akan berhenti ketika menyentuh tanah. 2. Hewan pembajak sawah dapat berbelok arah saat diarahkan oleh petani. Ketiga, petani menanam benih padi di sawah yang mengakibatkan benih padi berpindah dari tempat pembibitan ke sawah. Pengaruh gaya terhadap benda. Pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat mempengaruhi perubahan kecepatan benda. Dan yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Perhatikanlah cuplikan video berikut. Bola yang semula bergerak akan diam saat dihentikan. Hal ini dikarenakan ketika menghentikan bola, Eko melakukan gaya berupa tarikan terhadap bola. Tarikan terhadap bola menyebabkan bola berhenti bergerak atau menjadi diam. Mobil mainan ini bergerak lambat karena Eko menariknya dengan perlahan. Kemudian, mobil mainan bergerak dengan cepat karena Eko menariknya dengan kuat. Makin kecil gaya yang diberikan, maka makin lambat pula gerakan benda.
besar gaya yang diberikan, maka makin cepat pula gerakan benda. Bola yang semula diam akan bergerak saat ditendang. Ketika Eko menendang bola, Eko melakukan gaya berupa dorongan terhadap bola. Dorongan terhadap bola menyebabkan bola bergerak. Setelah melihat video tersebut, apakah adik-adik sudah paham mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda? Peristiwa yang terkait dengan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pertama, gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Ketika kita menyentil kelereng atau mengayuh becak, benda yang semula diam akan bergerak. Hal itu terjadi karena kita memberi gaya kepada benda yang diam, sehingga dia menjadi bergerak. Kedua, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Hal itu terjadi saat kita menangkap bola. Karena bola itu mula-mula ia bergerak karena ditendang oleh pemain dan berhenti ketika ditangkap oleh kiper. Begitu halnya dengan bus. Bus itu melaju, tetapi ketika sampai di terminal atau di stasiun bus itu akan berhenti karena melihat penumpang. Bus yang awalnya bergerak, ketika ia sampai pada tujuannya atau berhenti di stasiun bus, maka supir akan memberi gaya kepada rem untuk memberhentikan bus yang sedang berjalan itu. Ketiga, gaya dapat memengaruhi perubahan kecepatan benda. Hal itu terjadi saat kita bersepeda dengan cepat. Ketika kita mengayuh pedal sepeda dengan santai, dan kemudian ketika kita menambah kecepatan, maka di situ akan terjadi perubahan kecepatan pada benda. Gaya yang kita berikan kepada pedal sepeda mempengaruhi perubahan kecepatan benda yang semula-mula santai, kemudian kita dayung atau kita goes dengan cepat. Maka kecepatannya akan berubah, bukan? Yang kedua adalah saat kita mendorong meja bersama teman. Pernahkah kamu mendorong meja bersama teman-temanmu? Bagaimanakah rasanya ketika kamu mendorong meja sendirian dengan ketika kamu mendorong meja bersama teman? Tentu, ketika kita mendorong meja saat dibantu oleh teman-teman kita, maka beban yang kita tanggung akan terasa lebih ringan. Ia mengakibatkan dorongan meja kita lebih kuat ketika kita dibantu oleh teman daripada kita mendorongnya sendiri. Keempat, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Hal itu terjadi saat kita bermain bulu tangkis, yaitu saat kita memukul kok ke arah lawan. Maka yang terjadi adalah kok akan berada di depan kita atau berada di arah lawan. Yang kedua adalah ketika kita bersepeda di jalan menikung. Ketika kita bersepeda di jalan yang lurus dan ketika kita hendak melewati tikungan, maka gaya akan memengaruhi arah gerak suatu benda dengan cara memberi belokan atau memutar arah. Pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Gaya dapat memengaruhi gerak benda. Misalnya, gaya otot pada kerbau yang menarik alat pembajak sawah saat diam atau gaya gesek pada rem yang menyebabkan sepeda berhenti. Selain gaya gesek, gaya pegas dapat memengaruhi gerak benda. Perhatikan pemain basket di samping. Pemain basket memanfaatkan gaya pegas dari bola basket. Bola basket terbuat dari karet yang bersifat lentur. Oleh karena itu, bola basket dapat memantul jika dijatuhkan. Bola yang semula ke arah bawah akan bergerak dan memantul ke arah atas akibat gaya pegas. Hal itu membuktikan bahwa gaya pegas dapat memengaruhi gerak benda. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Benda bergerak akibat adanya gaya. Sepeda dapat bergerak karena kita memberikan gaya berupa dorongan pada pedal saat kita mengayuh. Sementara itu, pedati atau kereta sapi dapat bergerak akibat gaya berupa tarikan yang diberikan oleh sapi yang ada di depannya. Gerobak bakso dapat bergerak karena penjual bakso memberikan gaya berupa dorongan pada gerobak tersebut. Gerobak bakso juga dapat ditarik untuk menghentikan laju gerobak apabila ada pembeli yang memanggil. Ayo, siapa di sini yang suka memanggil-manggil abang bakso? Pengaruh gaya terhadap perubahan bentuk benda. Selain gerak, kita juga tahu bahwa gaya juga berpengaruh terhadap perubahan bentuk benda. Misalnya, saat kita bermain plastisin. Saat bermain plastisin, kita dapat mengubah bentuk plastisin sesuai keinginan. Bentuk plastisin dapat diubah karena adanya gaya berupa dorongan dan tarikan dari tangan kita. Dorongan dan tarikan tersebut menyebabkan plastisin dapat berubah bentuk. Dengan demikian, gaya dapat memengaruhi bentuk benda. Pembelajaran 2, pengaruh gaya terhadap gerak
dan bentuk benda di lingkungan sekitar. Pertama, saat kita bermain katapel. Pengaruh gaya terhadap benda saat bermain katapel adalah gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat bermain katapel, kita dapat bermain menggunakan gaya berupa tarikan. Tarikan pada karet katapel menyebabkan karet menjadi kencang dan memiliki gaya berupa dorongan. Saat tarikan pada karet dilepaskan, dorongan yang terdapat pada karet dapat membuat kerikil semula diam menjadi bergerak atau terlempar jauh. Yang kedua, saat menimba air. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa menimba air adalah gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat menimba air, kita dapat menarik tali timba agar ember dapat bergerak ke atas. Tarikan yang kita lakukan pada tali disebut gaya. Tarikan yang kita lakukan pada tali dapat membuat ember yang semula diam menjadi bergerak. Membuat gerabah. Pengaruh gaya terhadap bentuk benda pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya yang memengaruhi perubahan bentuk benda. Gerabah adalah alat-alat dapur yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar. Contoh produk dari gerabah ini misalnya kendi, belanga, vas bunga, dan lain-lain. Saat membuat gerabah, pengrajin melakukan gaya untuk mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Gaya yang diberikan pengrajin berupa dorongan dan tarikan. Gaya tersebut menyebabkan tanah liat yang semula berbentuk gumpalan dapat berubah bentuk menjadi gerabah. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi? Sekarang untuk tugas hari ini silakan kalian buka LKS tema 8 kalian halaman 9, 40, dan 65. Di halaman tersebut ada perintah soal yang harus kalian kerjakan, namun yang dikerjakan hanya 3 contoh saja dari beberapa perintah tersebut. Paham ya? Jadi di perintah halaman 9 kalian menyebutkan 3 contoh, di halaman 40 3 contoh, dan di halaman 65 3 contoh. Jadi total ada 9 contoh yang harus kalian sebutkan. Paham ya? Dan untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam video hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.